Anda baru lulus sekolah, Anda bingung mau kuliah jurusan apa? Inilah dia, tips memilih jurusan kuliah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di Awai Channel. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar tips memilih jurusan kuliah teman-teman. Dan tentunya saya tidak sendirian. Dan inilah dia narasumbernya. Salah kursi. Salah. Harus putar. Oh ya. Nah, inilah dia. Aduh, parah guys. Teknis. Nanti dulu. Hiburan. Aduh ya Allah. Ya, oke. Pertama-tama kita akan perkenal dulu bersama Teteh ini. Oke Teh, kita kenal dulu siapa namanya Teh? Kenalin, Amanda Monopolis. Iya, bersama Amanda Monopolis ini. Oke, sesuai di judul saya, tips memilih jurusan kuliah. Jadi Teteh kan sekarang udah kuliah, jadi berbagi informasi, berbagi pengalaman bersama adik kelas, bersama teman-teman yang akan melanjutkan kuliah. Oke, untuk tips pertama, ada apa Teh? Harus gimana Teh untuk memilih jurusan kuliah? Jadi yang pertama itu ya. Agak keras Teh. Oh, agak keras ya. Aduh, maaf banget ini pertama kali lihat kamera. Biasanya kamera CCTV kan? Iya, biasanya malam-malam kayak gitu. Gitu. Oke, serius. Jadi pertama-tama tuh kita harus kenalin diri kita sendiri. Betul. Jangan sampai kita nggak kenal sama diri kita sendiri. Aku siapa? Aku siapa? Nggak tahu kan? Nggak, itu receh banget sih. Receh banget. Jadi bener-bener kita harus kenalin diri kita sendiri. Kita tuh sebenarnya basicnya kemana gitu. Sebenarnya kalau masalah pengenalan diri sendiri itu tuh sebenarnya mudah ya. Cuma kitanya aja yang mempersulit. Karena banyak cabang lah. Misal kita ngikutin temen nih jurusan ke A, padahal kita sendiri nggak tahu A itu bagaimana prospek kerjanya. Bawel banget, Apa, santai aja. Oke, aku bakalan santai di sini. Jadi pertama tuh kenalin diri sendiri Kang. Jadi kita harus tahu basic kita tuh harusnya sebenarnya kemana gitu loh. Misal, aku kan suka bacot nih. Iya. Nah, alhamdulillah aku udah tahu diri gitu ya. Maksudnya kenal diri sendiri pas zaman aku lagi SMP. Jadi dulu tuh aku sering banget kayak ikut-ikutan reporteran Kang. Luar biasa. Lagi pokoknya mah. Jadi seolah-olah tuh aku tuh MC reporter gitu kayak di TV-TV. Dan alhamdulillah sekarang kesampaian aku kuliah di prodi ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Jadi teman-teman, pertama-tama kenalin diri Anda sendiri. Jadi misalnya teman-teman suka bacot kayak gitu, ataupun yang teman-teman yang suka diam atau lebih suka menggambar lukisan seperti yang di belakang saya, betul. Anda jangan memilih. Misalnya Anda suka matematika, Anda memilih jurusan pergambaran. Itu salah. Iya. Sebenarnya nggak salah juga sih, cuman mungkin nanti kedepannya akan agak absurd gitu ya. Kebingungan, akan repot di Anda sendiri-sendiri. Iya, benar banget. Soalnya sekarang banyak banget kasus Kang, dimana tuh gara-gara ngikutin temen, paksa orang tua buat jurusan ke A, B, C. Sedangkan kita tuh nggak suka gitu di jurusan itu. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk keluar atau kayak udahlah semaunya kita aja gitu. Padahal kita yang ngejalanin, it's okay, kita yang harus mikir, kita yang harus jalan di situ, bukan gara-gara diperintah orang lain atau gara-gara ikut-ikutan. Karena kedepannya tuh nggak bakalan kayak, mungkin yang kayak itu tuh berbanding kayak ada beberapa orang yang emang sukses ya. Cuma ada banyak orang yang emang nggak nyaman kalau harus ikut-ikutan. Percaya deh. Jadi seperti yang kasus yang terjadi di perkuliahan, mereka itu sering salah jurusan. Nah, seperti itu. Gara-gara temen dekatnya ke jurusan, misalnya penjaskes kan, dia ikut-ikutan. Padahal basicnya dia nggak suka olahraga. Banyak tuh kasusnya kayak gitu Kang. Bener nggak? Bener sekali. Itu yang pertama, kenalin diri Anda. Yang kedua ada apa Neng? Yang kedua tuh kita gali potensi diri. Gali potensi diri. Seperti apa digali? Soalnya kalau misalkan nih kita kenalin diri sendiri, tapi kita nggak menggali potensi kita sama aja. Kita sama kayak stuck di situ-situ aja Kang. Jadi kalau misalkan kita nih, aku udah tahu nih, aku suka bacot. Iya. Gimana caranya supaya kita kembangin potensi kita, agar nanti pas di dunia perkuliahan kita tuh nggak bingung-bingung amat, gitu loh. Seenggaknya kita punya
sesuatu lah yang bisa dibanggain gitu. Tapi dalam hal yang positif ya, gitu aja. Jadi teman-teman nggak usah punya banyak keahlian. Yang penting teman-teman cukup satu tapi leken itu apa Indonesianya? Rajin ya. Rajin di satu itu. Jadi misalnya teman-teman suka ngedit, tekunin di bidang itu, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa insya Allah jadi rezeki ya. Iya seperti itu. Kalau mau nyabang mungkin itu bonusnya. Iya benar banget. Sesuai kemampuan Anda juga teman-teman. Oke, jadi kenali diri sendiri juga gitu ya. Potensi diri. Iya, kemudian potensi diri. Ada lagi? Ada. Ini yang paling penting dan emang rata-rata sering dilupain. Jadi ada beberapa mahasiswa, maba ya khususnya, karena dia udah tahu diri sendiri maunya kemana, udah gali potensinya udah cukup baik, cuma dia kayak melupakan satu hal, yaitu dia kayak jarang nyari tahu atau apa ya, lihat-lihat sumber yang memang bener-bener bikin dia tuh memperkuat jurusan dia gitu loh. Jadi kayak seolah-olah oke lah, gue mau terjun ke komunikasi, tapi dia mengesampingkan plus minus dari komunikasi itu sendiri. Paham gak sih kan? Ngerti kan dia masuk aku? Aku nggak ngerti semua. Jadi gini ya, aku perinci aja gitu. Jadi yang terakhir ini tuh memang ada beberapa mahasiswa baru, calon maba gitu, yang memang dia tuh kayak cuma cukup pengenalan diri, terus gali potensi udah. Padahal ada satu lagi hal yang memang cukup krusial di sini. Bahasanya, ngerti. Anak komunikasi banget lah pokoknya. Dia tuh kayak harusnya kita tuh sebagai maba ya, kalau aku pribadi sih lebih baik cari sumber dulu. Kayak sumber-sumber yang memang bikin kita memperkuat, memperyakinkan kita untuk bisa terjun ke jurusan itu gitu. Iya, benar sekali. Soalnya gini ya, godaan kuliah itu banyak. Misalkan kita udah niat banget nih pengen ke misalnya teknik industri. Tapi di tengah jalan, padahal di awalnya kita tuh udah kenal diri sendiri pengen ke jurusan itu, tapi ada aja godanya. Pastilah. Nah, namanya itu hidup, ya. namanya gimana ya? Kurang maksudnya gimana ya? Jadi kitanya juga pengkol-pengkol gitu ya, Kang. Jadi enggak searah. Nah, itu tuh kita harus memperkuat dari lihat sumber-sumber yang memang udah teruji gimana sih? Aduh, paham gak sih? Maksudnya kita harus cari-cari lagi gitu supaya memperkuat iman, agar kita teguh dan yakin kalau kita harus masuk ke jurusan itu, biar di tengah jalan lancar jaya, Bun. Gitu maksudnya. Jadi paham kan? Teman-teman paham lah. Jadi mungkin kurang lebihnya gini, teman-teman harus riset dulu. Nah, jadi misalnya teman-teman mau jurusan apa, jadi teman-teman lihat dulu di Google nih. Sekarang kan Google udah banyak juga. Nanti teman-teman lihat nih peluang-peluangnya juga, jangan lupa ya, itu peluangnya itu wajib ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya itu sih Mas, dasar-dasarnya. Kok pegang mana-mana kok nanti Mas Aryanya marah. Iya. Mas Arya nggak ikut ke sini? Jangan, aku udah sama Billy. Oke, kita hibur aja. Langsung, ada lagi mungkin tambahan? Bagi aku sih untuk sekarang udah cukup ya. Soalnya itu udah cukup banget sih. Sebagian besar bekerja. Iya. Soalnya aku aplikasiin ke diri aku sendiri. Dan alhamdulillah aku menikmati dengan jurusanku sekarang. Jadi sekali lagi teman-teman harus yakin dengan jurusan yang akan dipilih, karena buat kedepannya itu menentuin kalian kedepannya seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman masih ada nih keceletot salah jurusan, teman-teman juga jangan menyesali. Siapa tahu dengan salah jurusan tersebut itu adalah jalan Allah, jalan yang terbaik buat untuk Anda kedepannya. Pintu yang lain, gitu membuka kan. pintu kedepannya seperti itu teman-teman. Oke, Mbak Amanda Manopo, ada lagi tambahan mungkin? Ada ya. Saya lupa tadi ya. Kita tambahkan lagi. Tapi ini juga penting banget. Yang pertama tuh sebelum kita mau masuk ke sebuah universitas, kita pastiin dulu universitas kita tuh yang mau dituju tuh di mana gitu. Iya, betul. Jadi jangan mencela-mencela, tahu nggak sih mencela-mencela? Mencela-mencela apa Indonesianya? Jadi jangan kesana kemari. Jadi jangan labil mungkin ya. Punya pilihan yang pilihan yang ikut akurat dan situ. Eta bisa. Nah, yang kedua nih yang kalah penting, kita harus pikirin dulu biaya masuk kuliahnya tuh kayak gimana gitu. Oh iya, itu salah satunya ya, biaya kuliah. Itu benar-benar faktor yang sangat mempengaruhi, Kang. Jadi benar-benar kayak kita percuma kalau misalkan kita masuk ke jurusan yang kita suka, tetapi biaya kuliahnya emang nggak sesuai dengan ekonomi misalkan keluarga atau lingkungan kita gitu kan. Jadi benar-benar harus memaksimalkan dan menyesuaikan gitu kan. Nah yang ketiga mah kalah penting juga Kang, ini berkonsultasilah dengan orang-orang terdekat dan berpengalaman tentunya. Berpengalaman tentunya, karena itu tuh benar-benar kayak bekerja banget, kayak benar-benar. Aduh, ada kucing guys. Kucingnya kayaknya pengen infrared. Enggak apa-apa. Lanjut. Nah udah gitu benar-benar konsultasi sama orang-orang terdekat, keluarga atau minimal orang-orang yang udah berpengalaman di bidangnya Kang. Gitu. Jadi ya gitu kan. Tadi kan di awal kita ngasih
tipsnya buat kayak cari sumber yang lebih akurat. Nah, maksudnya tuh di sini memang benar harus konsultasi juga perlu banget. Iya. Sangat perlu. Jadi mengulas kembali yang itu tadi ya, durasi kuliah. Jadi teman-teman harus pertimbangkan juga durasi kuliah itu seperti apa. Misalnya kalau sarjana 1 rata-rata 4 tahun dan D3 itu 3 tahunan kurang lebihnya. Nah, jadi teman-teman harus lihat-lihat juga, harus cari benar-benar gitu. Teman-teman maunya S1 ataupun D3 gitu, sesuai kebutuhan teman-teman maunya seperti apa. Kemudian juga biaya kuliah. Jadi teman-teman yang mohon maaf mungkin seperti saya yang keluarganya sederhana, seperti kita keluarganya sederhana, jangan memaksakan juga. Jadi misalnya teman-teman keluarga sederhana tapi pengen kuliah ke jurusan kedokteran, dan kedokteran itu misalnya swasta dan gelombang terakhir. Nah, biasanya itu biaya kuliahnya lumayan mahal teman-teman kalau itu. Meskipun ada ada beasiswa kayak gitu, tapi gimana ya jelasinnya? Mungkin teman-teman bisa coba dulu aja, mungkin itu adalah cita-cita teman-teman. Tapi kalau semisal tidak keterima, jadi jangan memaksakan juga gitu, jangan memaksakan kehendak sendiri teman-teman. Dan yang terakhir, konsultasi bersama teman-teman yang pengalaman gitu. Bisa melalui keluarga terdekat ya. Pokoknya orang-orang berpengalaman aja. Itu tuh kenapa? Soalnya kita tuh kadang suka labil gitu kan. Misalkan, "Ma, Dede pengen kesini nih." Terus mamanya bilang, "Udah, nggak usah kuliah, lu di dapur aja masak," gitu kan. Itu tuh sebenarnya kita, nah itulah butuh orang-orang yang benar-benar berpengalaman di bidangnya supaya bikin kita tuh tambah yakin kalau kita tuh harus kuliah. Nah, orang yang paling terdekat dengan teman-teman salah satunya keluarga, dan yang kedua ada guru BK di sekolah teman-teman. Nah, itu. Apa fungsi guru BK? Nah, itu salah satunya kayak itu. Jadi teman-teman harus konsultasi ke guru BK. Seperti konten yang sebelum ini ada di atas. Oke, ada lagi teman teh? Cukup sih ya, Kang. Oh, mungkin cukup sekian dulu. Kalau ada nyusul aja, Kang. Kalau ada nyusul lagi nanti saya tambahin di deskripsi aja ya teman-teman. Oke, jadi segitu aja pembahasannya dari kita. Mohon maaf pembahasannya ngelantur ke sana kemari. Agak ribet ya, Kang. Agak ribet ya, itulah ciri khas dari kita berdua. Jadi mungkin teman-teman mudah-mudahan dapat terbantu ya. Meskipun pembawanya seperti bercanda-bercanda kayak gitu, tapi ada nilai dikitnya lah, dikit buat teman-teman yang bingung nih, sangat bingung memilih jurusan. Seperti saya dulu bingung teh sama aja kayak gitu. Iya, sama kalau saya juga. Tapi alhamdulillah saya udah tahu. Mau kebacot gitu. Iya, kalau saya juga dulu sama salah satu korban yang bingung. Makanya saya bikin konten seperti ini biar teman-teman nggak bingung juga seperti saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan gitu kan. Iya. Apalagi dari cara penyampaian. Cara penyampaiannya mungkin ini adalah cara penyampaian dari kita. Emang kita gitu. Yang ribut gini. Sekali lagi buat teman-teman yang pengen punya acara butuh MC kayak kita, hubungi di bawah ini. Tenang, budget menyesuaikan, kita nggak bakal ngapak, tenang aja. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.